rezeki kepada kita semua tanpa terkecuali, insyaallah. Untuk menjadikan majelis ini sebagai majelis yang ditekankan oleh Nabi, majelis ilmu yang menyambung daripada lidah Rasulullah SAW. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ikhwan, dari teman-teman kita, dari para ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini. Kemudian kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan tahlil yang kita khususkan. Saya mohon ridhonya untuk mertua saya, Al-Habib Al-Marhum Al-Maghfurlah Muhammad bin Abdullah As-Sekaf, yang meninggal pada hari Sabtu yang lalu, yang pada hakikatnya malam hari ini takhtim, penutupan dari tahlil yang diadakan di rumah, di kediaman beliau. Tapi karena demi antum semuanya ini, masya Allah, ya, saya minta izin kepada mertua saya dan alhamdulillah dikasih izin, dikasih ridho. Tadi untuk saya ganti di tempat ini, kita bacakan tahlil, kita bacakan yasin, kita bacakan tahlil, kita peruntukkan, kita khususkan kepada beliau, untuk beliau dan juga untuk orang tua kita, untuk para pendahulu-pendahulu kita dari keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Nanti insya Allah di akhir acara pada malam hari ini. Sekarang Allah kita dengarkan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan kalau nasihat itu biasanya main timbah ya, nanti itu keluarnya dari hati insya Allah. Ini dan murid saya Ja'far, putra dari Yai Ali. Ini biasa ceramah di pondok insya Allah ya, walau khumsatan gaib. Ini ya, kalau benar-benar di luar min walid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Walid Al-Karim Al-Habib Muhammad Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Balbud, dan juga Dewan Syura Jalsatul Isnin, guru kita bersama Al-Habib Syekh bin Mustafa bin Muhammad bin Tahir Balbud. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur mereka, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan beliau, dan semoga tidaklah kita berkumpul di dunia kecuali kita kelak berkumpul bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya untuk menghormati beliau Al-Habib, saya disuruh untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan. Semoga dapat memberikan manfaat, dan semoga tidaklah kita keluar dari majelis ini tanpa diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, dan supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam hari ini
dengan keadaan sehat walafiat, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah mendadak, yaitu zaman Islamiyah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yaltamisu tariqan li talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan, yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Di sini tidaklah kita berkumpul, tidaklah kita bersama-sama mendengarkan tausiah kecuali kita ingin mendapatkan ilmu, kecuali kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab niat kita, sebab perjuangan kita, sebab pengorbanan kita, insya Allah kita akan dipermudah untuk dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, "Man zara aliman faka'annama zarani." Barang siapa menziarahi orang alim, barang siapa mendatangi orang alim, maka seakan-akan dia mendatangiku, maka seakan-akan dia menziarahiku. Di sini kita sangat beruntung sekali. Kita seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak hanya menziarahi orang alim, akan tetapi orang alim yang menziarahi kepada kita, orang alim yang mendatangi kita kepada kita. Kita bisa melihat sendiri bahwasannya di depan kita beliau Al-Habib Syekh dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa rela berkorban demi kita, rela berjuang demi kita, berangkat dari rumah, bahkan berangkat dari mertua beliau demi mengorbankan majelis kita, demi menghadiri majelis kita. Maka jangan kita sia-siakan perjuangan beliau, maka jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan beliau. Dan dilanjut dengan man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia bersalaman kepadaku. Jangan kita korbankan kesempatan ini, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jika kita bertemu orang alim, apalagi Ahlul Baitin Nabi, kita sempatkan untuk mengambil berkah dengan bersalaman kepada beliau. Karena apa? Karena jika kita bersalaman kepada beliau, maka otomatis seakan-akan kita bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi berhubung di sini ada prokes kesehatan, maka kita jaga jarak dahulu, jangan bersalaman dengan beliau. Untuk apa? Untuk demi kesehatan beliau, untuk demi kesehatan kita bersama. Dan dilanjutkan lagi, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa duduk-duduk bersama orang alim, maka seakan-akan dia duduk-duduk bersamaku di dunia. Nah, di sini sudah dapat dipastikan bahwasannya kita tidaklah duduk di sini kecuali bersama orang alim. Maka insya Allah Kanjeng Nabi pada saat ini duduk bersama kita. Insya Allah Nabi memberkati apa yang telah kita lakukan. Insya Allah Nabi tidak akan lupa kelak di akhirat. Insya Allah beliau Nabi Muhammad SAW tetap memanggil kita, tetap memberi syafaat kepada kita, dan tetap mengakui kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjutkan, man jalasani fid dunya kana ma'iyya fi yaumil qiyamah. Barang siapa duduk bersamaku di dunia, maka kelak aku akan berduduk bersamanya di yaumil qiyamah. Hadis ini ditutup dengan saya akan duduk bersamanya di yaumil qiyamah.
tidaklah seberuntung kita para umat Nabi, tidaklah seberuntung kita umat-umat terdahulu, karena umat-umat Nabi Muhammad mendapatkan jaminan untuk duduk bersamanya kelak di yaumil kiamah. Asalkan kita mau duduk bersama orang alim, asalkan kita mau duduk bersama ahlul baitin Nabi Muhammad SAW. Maka mulai sekarang niatkan kita duduk di sini tidak hanya untuk melihat memandang beliau, tidak hanya untuk mengambil manfaat atau ilmu, tapi kita niatkan semoga berkat ilmunya, berkat manfaatnya kita kelak bisa duduk bersama beliau semua. Kita berkat perkumpulan ini kita bisa diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu dikisahkan bahwasanya ada seorang yang bisa dikatakan ahlul maksiat. Orang tersebut tidaklah ada hari yang terlewat kecuali dia melakukan maksiat. Semua maksiat telah dia lewati. Akan tetapi ketika pada suatu hari orang tersebut melewati sebuah jalan dan dia terdengar suara salah satu ulama berkata, barang siapa mengangkat suara dengan nada keras sallu ala Nabi Muhammad, maka insya Allah Nabi akan menolongnya kelak di yaumil kiamah. Lalu hatinya tersentuh dan orang tersebut mendatangi majelis tersebut. Orang tersebut tanpa tersadar orang itu mengucapkan pada tengah-tengah majelis ketika ulama tersebut masih ceramah, orang itu mengatakan sallu ala Nabi Muhammad. Dengan serentak para jemaah mengatakan sallu ala Nabi Muhammad. Lalu pada hari itu juga, pada saat itu juga ternyata pemuda tersebut meninggal. Pemuda tersebut mati dan akhirnya dia diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kehebatan kita duduk di majelis. Jangan kita sia-siakan ketika kita duduk di majelis. Ambillah hikmah, ambillah ilmu, ambillah manfaat, apalagi langsung dari ahlul bait Nabi yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat perkumpulan kita hari ini bisa membuahkan hasil dan dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan juga dengan beliau semuanya. Nah, semoga berkat perkumpulan malam hari ini hajat-hajat kita dikabulkan, permasalahan-permasalahan kita dipermudah oleh Allah, dan juga jika ada keluarga kita yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Gusti Allah, dan yang terpenting semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa
وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Syukur datang Gusti Allah kawula panjenengan menika dalu saged berkumpul bersama dengan para orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan perkumpulan pada malam hari ini kita digolongkan menjadi orang yang dimuliakan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan semoga Allah jaga kita dari musibah, dari penyakit. Allah jaga keluarga kita, lebih khusus Allah jaga Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Fa'abud. Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan keberkahan ilmu, keberkahan umur yang Allah berikan kepada beliau, Allah jadikan beliau sebagai lentera pada hati-hati kita untuk mengantarkan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, Ustaz Ali, Ustaz Akhul Munir, para asatidz, para yang hadir pada malam hari ini, para hujjaj, bil khusus panjenenganipun Bapak Joko sekeluarga, tim hadroh dan semua pengurusan Jalsatul Itsnain yang belum resmi kita buka, tapi sambut tim resmi akan gitu, tapi tidak dilaksanakan. Ini pemanasan terus nih musim panas gitu. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau panjenengan sering bareng-bareng hadir datang majelis-majelis maulid, membaca sejarah kehidupan Kanjeng Nabi, mempelajari bagaimana kemuliaan Rasulullah yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu semuanya sebagaimana Allah tidak menciptakan apapun kecuali pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada tujuan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak diinginkan oleh Allah. Dari penciptaan Rasulullah dan kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya, ini Allah menginginkan agar supaya tidak ada kesempatan bagi umat Nabi Muhammad untuk menghindar, beralasan tidak mengikuti dan tidak mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad untuk tidak mencintai Nabi Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan yang Allah tak pernah berikan kepada siapapun? Kesempurnaan yang Allah telah puji, akhlak yang Allah telah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dengan akhlak yang agung Allah pujinya. Tidak cukup Allah memberikan pujian itu dengan akhlak yang mulia, tidak, tapi akhlak yang agung yang menunjukkan tidak pernah Allah memberikan akhlak itu yang lebih mulia daripada akhlak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga dimuliakan dengan wajah paras yang mulia, paras yang begitu istimewa, yang penciptaan dari paras itu semuanya tidak lepas dari tujuan Allah agar supaya kita jatuh cinta kepadanya. Maka sungguh merugi orang yang tidak pernah merasakan jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad.
kita semuanya selalu dalam hati kita ada kecenderungan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak hanya diayah, tidak hanya pengakuan kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, tapi tanpa bukti yang menunjukkan atas itu. Karena itu telah dilakukan oleh Bani Israel, telah dilakukan oleh orang Yahudi yang mengaku mencintai Nabi Musa. Mereka pengikut Nabi Allah Isa mengaku mencintai Nabi Isa, akan tetapi mereka tidak dikumpulkan dengan mereka. Tidak dikumpulkan dengan Nabi Musa wala Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka mukhalafah daripada al-ittiba. Makanya para ulama mengatakan bahwa syartul mahabbah al-ittiba, mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Anda hanya mengaku kamu pecinta, saya mencintai Nabi Muhammad, tapi Anda jauh perangainya dari Nabi Muhammad. Akhlak keluarga kita jauh dari akhlak keluarga Nabi Muhammad. Keluarga kita tidak kita bina sesuai binaan Nabi Muhammad SAW. Palsu kita punya cinta. Sebagaimana mereka akan ditolak cintanya oleh Nabi Musa. Mereka orang Nasrani ditolak cintanya oleh Nabi Isa. Walaupun Nabi Muhammad telah berjanji yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Mereka tidak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kenapa? Karena tidak ada pembuktian al-ittiba, mengikuti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan maulid kita baca. Kita punya hajat akikah, kita baca maulid. Kita punya hajat pernikahan, kita baca maulid. Rutinan kita baca maulid. Apapun acaranya kita baca maulid. Kenapa para salaf kita mengajarkan kepada kita untuk itu semuanya? Agar supaya nama Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad besar di dalam hati seorang hamba. Perangai Nabi Muhammad menjadi sebuah idola dari seorang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Di antara perangai yang paling mulia yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan tentang husnul khuluq. Dan itu yang dipuji oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad SAW memuji bagaimana kegantengan Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dipuji perangainya yang lain? Yang ada pada Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah adalah perangai akhlak mulia Nabi Muhammad. Ini menunjukkan jemaah para sahabat. Ini menunjukkan bahwa adanya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul memberi contoh. Ada lagu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah. Naudzubillah kalau panjenengan itu terus hadir majelis maulid terus begini, tapi ternyata tidak ada uswah, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Faliyatubillah. Semakin panjang kita baca maulid, semakin hari berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali kita ikut hadir di majlis maulid, di ba'an pimpinan. Tapi ketika tidak ada buah hasil dari pengikutan kepada Nabi Muhammad, itu kayak pola panjenengan itu nandur kathah tanduran tapi ternyata tidak berbuah. Waliyadzubillahi min. Itu lihat Nabi Muhammad SAW yang beliau itu memang diutus sebagai uswah. Diutus sebagai doa uswah. Nabi SAW beliau itu pernah suatu saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mati Nabi, coba terangkan kepada saya. Jadi dengan terangkan datang ke Allah niki Kanjeng Nabi. Agama iku apa? Dawuhipun Kanjeng Nabi, huwa husnul khuluq. Agama itu adalah husnul khuluq. Mula Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan madhaluddin, yang
tampak di dalam sebuah agama itu adalah akhlak yang mulia. Bukan sholat yang banyak, bukan ngaji Al-Qur'annya yang benar dan lain sebagainya, bukan itu madharnya. Bukan ngajinya luar biasa, bukan itu, bukan ilmu yang tinggi, bukan itu madhar agama. Madhar, jangan faham madhar, guessing. Boleh saklaim akan saklaim, tapi itu saya kira no boleh di madhar begitu. Yang tampak di dalam sebuah agama. Dipotang letih niki kali seorang sahabat ya Rasulullah mati nopo niku agama Kanjeng Nabi. Dawuhipun Kanjeng Nabi huwa husnul khuluq. Itu adalah akhlak yang mulia. Niki tangklete ki ngajak Pak. Begitu sampai selesai Nabi Muhammad jawab niki wonten setunggal sahabat malih di sebelah kanan tangklet malih dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah mati nopo niku agama. Dawuhipun Kanjeng Nabi huwa husnul khuluq. Saya dari cukup niki sebelah kiri bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nanti apa itu agama wahai Kanjeng Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi, huwa husnul khuluq. Cekap kira-kira tidak cukup dari belakang niki. Nepok dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mati. Apa niku aku mau coba jenengan terangaken. Faltafata ilaihi. Nabi Muhammad memalingkan dengan sabarnya. Datang tiang ingkang wonten begini. Huwa ala tafqah wa alla takhtab. Apa awakmu gak ngerti apa niku agama sing tak omongke husnul khuluq niku wau ya niku ora gampang ngamukan. Saudara Nabi Muhammad dari kisah ini juga bisa ambil petik satu hikmah bagaimana. Selain tahu apa itu yang dimaksud dengan husnul khuluq, kita juga bisa mengerti bahwa Nabi Muhammad selain mengajarkan tentang apa itu husnul khuluq, apa definisi husnul khuluq, Nabi Muhammad mempraktekkan secara langsung di hadapan para sahabat bagaimana makna husnul khuluq. Baik Allah panjenengan dituntang ketika jenengan jawab. King samping kanan jenengan jawab husnul khuluq. King kira sing kiwa niki takut malih jenengan kapane kira-kira. Duwe kuping bola. Urung mana sinam buri jenengan keplau sandal. Begitu bagaimana kadang-kadang. Itu bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan husnul khuluq dan beliau langsung menerangkan husnul khuluq dan mempraktekkan untuk dilihat bagaimana husnul khuluq. Huwa alla taghdab, tidak marah, ditanya bolak-balik sabar Kanjeng Nabi Muhammad jawab. Sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Akan sahabat ikut tangkap. Kanjeng Nabi Muhammad jenengan ajarkan ada Kanjeng Nabi Muhammad la taghdab. Akan dimulai la taghdab. Dari ini orang suatu saat Kanjeng Nabi niku dipun-tangkleti oleh sahabat. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami definisi daripada husnul khuluq niku sakjane nopo. Bolak-balik kita tahu bagaimana husnul khuluq, akhlak yang mulia begini, tapi kita nggak tahu yang sebenarnya akhlak yang mulia itu bagaimana. Intisari akhlak mulia itu yang bagaimana. Dari Rasulullah SAW beliau langsung melantunkan sebuah ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW beliau melantunkan surat Al-A'raf. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, ambil al-afwa, sikap maaf.
Dalam ayat ini Gusti Allah boten kersakaken wakfu. Dengan maafkan tidak. Tapi ada kata khud. Ambil. Tahu nggak hikmahnya apa? Khud, mengambil itu ada langkah apa gimana? Tahu? Mengambil itu ada langkah apa tidak? Ada yang dikerjakan apa tidak? Kalau barangnya kecil cukup dengan tangan. Kalau barangnya agak besar mungkin genggaman tangan tidak cukup, butuh sekrom. Kalau seandainya barang itu lebih banyak lagi mungkin butuh yang lebih besar. Bahkan kalau bertumpuk-tumpuk banyak mungkin butuh bulldozer. Kapal katrol ini. Namanya bego. Butuh bego untuk ngambil. Dan yang diperintahkan oleh Allah adalah khudil afwa, ambillah sikap maaf. Artinya bagaimanapun kalau terjadi kepada Anda orang menyakiti Anda, kalau kecil maafkan, kau tinggal maafkan saja. Kalau begitu besar, ambil sikap untuk memaafkan. Ikhtiar, istihad, berusaha untuk kamu memaafkan dia. Ambil sikap. Wah, tapi dia membunuh, saya punya anak. Dia membunuh, saya punya ayah. Dia bahkan menodai daripada kehormatan keluarga saya. Apakah kemudian kita dibiarkan untuk, oh kamu tidak akan saya maafkan juga itu kan? Apa kata Allah? Apa firman Allah? Khudil afwa. Semakin berat mereka menyakiti Anda, khudil afwa. Berusahalah untuk Anda ampunkan. Berusahalah untuk Anda maafkan kesalahan. Sebesar apapun, khudil afwa. Itu mana khudil qulub. Saya dapat memahami ya? Saya tidak ahli itu. Rian atas kata budak. Ketika budak ini pun panggil, ya ulam, wahai budakku. Niki budak ipit-ipit kali, ya kira-kira kali sendenan biasa. Ya ulam, ipit-ipit biasa. Ya ulam, dipun parang. Sampai gak kerungu, takutnya lo sampai. Ya kerungu. Lah terus apa? Mahamalaka Allah tujib bidari. Apa yang membuat kamu itu kamu tidak menjawab daripada panggilanku, seruanku ini, wahai ulam. Kami pun dikubulan, ya Amirul Mukminin. Saya itu merasa aman daripada hukumanmu. Jadi ada mau sabar. Kalau sama saya merasa aman. Jadi ya sudah opo mati. Saya bangkit, saya nggak bangkit juga tidak ada apa-apa. Saya santai-santai mau. Kira-kira Pak, kalau itu terjadi pada panjenengan, kira-kira jenengan itu gula kelompen, Pak, bikin apa bikin tangkian, jenengan cepot, gitu. Kemudian jenengan, oh lama, aku api mulai biar itu orang-orang beban sampai tabu. Lalu kadang-kadang ada gini. Tapi sebenarnya apa ya? Beliau mengambil langkah dari khudil afwa. Apa langkah beliau? Ini sekarang roh beliau. Idhab wa anta hurun li wajhillah. Sekali ya. Apa merdeka ya? Tak merdeka nang sampean. Subhanallah. Ini makna husnul khuluq. Dibuat marah. Ya marah, beliau marah, tapi beliau merangi kemarahan itu. Karena itu adalah memang sifat daripada orang mukmin. Dikatakan dalam satu riwayat al-mu'min sari'ul ghadab sari'ul ridha. Wa fi riwayat al-mu'min badi'ul ghadab sari'ul ridha. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan tandanya orang yang beriman itu suka dibuat marah. Kalau dibuat marah gampang kepancing, gampang naik pitam. Ya gampang ngamuk lah. Muka merah. Tapi begitu dia sadar, astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, khalas, ridho. Dimaafkan, saya ridho. Terus dipendam sampai mati.
Ya. Atau dalam riwayat lagi dikatakan batiul ghadab, digawe ngamuk, gak ngamuk-ngamuk. Jadi gak ngamuk-ngamuk. Tapi lek dijaluk ridho cepet ridho. Jadi orang yang rusuh ini itu seperti itu, Pak. Itu kan salah Allah panjenengan orang dahulu menceritakan tentang ada batu syekh, ada seorang guru ini diundang muridnya dengan bayangan kayak Pak Kandit lagi ngundang pulau tadi ngundang gitu. Dia alhamdulillah dapat rezeki dari putri, masya Allah, kebiasaan bercerita soleh. Nah, seorang murid undang guru. Jangan berpraktek kembang. Di murid udah guru. Begitu sampai nih guru tengah jengan griyoni pun niku wonten hajat, wonten walimah. Sampai nih guru tengah jengan griyoni kalih seorang murid gimana? Kula mboten ngundang jenengan. Ngapunten, kula mboten ngundang jenengan ya. Walimah kalau tidak diundang haram. Pulang dia. Oh iya. Walaupun saya kira jenengan ngundang kula, dia kira sampai ngundang kula. Tapi kasih tau. Boleh. Begitu sampai untuk jauh balik, dipanggil balik. Jangan diundang balik, datang lagi. Sampai di depan rumahnya, kita tidak undang jenengan. Posisi wajahnya sama. Dia mau diundang dia gak apa-apa pulang lagi. Dia sampai 4-5 kali seperti itu. Sampai murid itu nangis. Dukun itu murid itu ngetes apa tuh, wallah alam. Walhasil kemudian akhirnya ngomong, ya guruku mahasiswi, ya Allah, ma asmal akhlak, apa yang lebih indah daripada akhlak ini yang ada pada engkau ini, ya Allah, gak ada wahai guruku. Dia berguru ini, jangan bilang seperti itu, saya ini cuma berakhlak seperti akhlaknya anjing. Sampai paham gak, saya ini berakhlak dengan akhlaknya anjing, belum akhlaknya Nabi. Belum akhlaknya orang-orang yang zamil khulu, bukan. Saya hanya berakhlak dengan akhlaknya asu niku. Lho pripun asu? Nggih, lah asu niku nek diceluk moro iki belum, gak sida yo ngali. Begitu dipanggil lagi, moro malih. Digusak malih, mlayu. Diundang malih yo moro. Begitu anjing. Gino ngoten. Apa ana anjing terus dikei teko badan didelik ini mana terus ngamuk-ngamuk jugong-jugong ngamuk cakap enggak ada. Betul nggih? Anjing saja tidak seperti itu. Nah, kalau saya marah, saya lebih buruk dari anjing berarti. Subhanallah. Nah, ini yang dinamakan dengan akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Nopo sing dipun akhlak Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudil afwa wa'mur bil urfi." Selalu perintahkan kepada perkara-perkara yang bagus. Wa'rid 'anil jahilin. Kalau kau ingin jadi orang yang sukses dalam akhlak yang baik, maka jangan pernah kumpul sama orang yang bodoh. Orang bodoh bukan orang yang nggak bisa ngaji, bukan orang yang nggak bisa baca Quran, bukan itu. Orang yang bodoh itu kadang orang yang pintar baca Quran, orang yang pintar ngaji, kadang-kadang yang gawe imamah, tapi akhlaknya nggak ilmu Kanjeng Nabi. Dan saya sering saya teringat guru saya Ustaz Taufik itu, dia selalu menjelaskan tentang hal ini. Ada seorang anak kecil, saya tanya ini mau goblok nih kata ini Pak. Ada anak kecil marani sutet, sutet, dikenal tegangan tinggi listrik. Kan di situ ada tulisan karena gambar tengkorak yang danger. Hati-hati, jangan dekat. Tegangan tinggi, kayak tulisan kayak gambar itu dek. Punya cilik megang kesetrum hati. Bodoh, ya lumayan. Anak mau gendeng gak direkam. Kena wajah tulisannya model seperti itu, terus kemudian dibaca-baca. Ini jadi mau gendeng Pak, terus dipegang mati. Kesetrum. Bodoh, ya lumayan. Tapi ada orang yang bisa baca kemudian,
kencang. Dilarang mendekat, pegangan di sok dipegang. Kesat hormati. Niku kira-kira dari 3 golongan orang tadi itu, sing paling goblok sing Loh, tapi bisa ngocok. Siapa ngerti maksudnya itu tahu ya. Bisa baca, ya tahu pandanya tengkorak itu nopo, paham. Tapi dia kemudian melanggar. Walaupun dia tahu, tapi dia tidak peduli. Dia bisa baca Quran, Al-Quran mengatakan, la taqrabuz zina. Ya kok iso ojo tahu arti ini, ojo mendekati sebuah perzinahan, mendekati dia mulai SMS anak ya roh rasanya. Tapi ya banget ini kira-kira paham ini dengan dia. Ini orang yang bodoh atau pintar? Misalnya mengerti, tapi dia melakukan bodoh. Inilah yang disebut dengan orang bodoh. Delok wong bodoh model ngoten niku mawon, itu sudah khati'atun maktubah demi Imam Sufyan Tsauri. An-nadhar ila wajhil ahmak, melihat saja kepada orang yang bodoh seperti itu, khati'atun maktubah, kesalahan yang pasti. Dosa misalnya. Na'udzubillah ini. Kita ada yang alhamdulillah itu sing kalau kesan ini kita yang soleh, alhamdulillah. Amin. Orang yang memuliakan wah hebat di jahiliyah. Bahkan dari ayat ini dalam sebuah riwayat itu Jibril dipuntaken tinggal Kanjeng Nabi. Maksudnya ini pripun Pak? Khudillah wa rabbil urfi. Wah hari jahiliyah ini Jibril memberikan kata. Kanjeng Nabi maksudnya akhlak yang mulia itu kayak ngeten lho, antuk tiaman harama. Antasil man qata'ak. Kau selalu mau menyambung tali silaturahim kepada orang yang selalu pengen putus hubungan dengan Anda. Kadang kan kita punya Pak teman, saudara, kadang-kadang kita nggak tulis salah, nggak tulis apa kadang-kadang di pulau panjang dibendoni. Kalau panjang kadang-kadang dihina terus kemudian diputus silaturahminya. Gara-gara kesalahan yang sekecil kemudian dibesar-besarkan sampai nggak gelem nyalami kalau panjenengan. Bodoh nggak gelem ngomong kalau panjenengan. Delok muka panjenengan karo melengos, dia nggak pakai badan. Wong kemudian ngatain lagi terus jenengan sikapnya bagaimana? Yang penting angkat nyalai sampean, ya kan? Awakmu sing mutus hubungan dengan aku, ya terserah. Ini urusannya sampean ini. Ben dosa dhewe sampean. Aku wis gak melu-melu. Bukan begitu akhlak yang mulia. Bukan begitu ternyata akhlak yang mulia itu bukan begitu Pak. Bukan akhlak yang mulia itu adalah orang yang menunggu sambungan silaturahim dari orang lain, bukan. Lisan wasil, bukanlah orang yang wasil itu adalah man idza qata'ahu wasil, innamal wasil alladzi idza qata'ahu wasallahu kama qala. Wasil, orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika diputus tali silaturahimnya dia selalu ingin menyambungnya. Antasil man qata'ak. Kau sambung orang yang selalu putus silaturahim kepadamu. Jadi gak dipedulikan. Ini aku wonten cerita namanya Al-Habib Musyayyah. Wah itu senang kula. Nabi kula niku Musyayyah. Tadi dipanggil Syekh. Habib Musyayyah bin Abdullah kalau tidak salah ini dari Askat. Oh, atau la. Ini mungkin masih dari dekat dengan Al-Faqih Muqaddam. Sampai ada namanya sumur di Tarim sana namanya Bi'ir Musyayyah. Sumur Bi'ir Musyayyah namanya. Kalau mau masuk kota Tarim biasanya orang kalau mau keluar kota Tarim ambil air di sumur itu nanti konon ya dia akan kembali ke Tarim. Karena beliau itu orang yang baik, orang yang selalu menyediakan air untuk sigaya, untuk siapapun. Ada yang ingin minum atau keledainya, kudanya ingin minum, ontanya ambil di situ, beliau yang limpah setiap hari isi. Orang alim, ulama ini Pak, untuk santri ini tapi beliau sendiri isi untuk kemaslahatan umat. Tapi karena
karena beliau ini ada yang hasut. Subhanallah, ini misanannya sendiri yang hasut. Setiap kali beliau ngisi dikit telepon. Pasti dibalikin apa? Telepon. Setiap misi kotor ini kenapa? Siapa yang ngasih kotor? Gak mungkin. Terus wedus munggah terus ngelek nang kono gak mungkin. Akhirnya pada malam harinya dibunuh-intip sama sih. Ternyata subhanallah adalah misanannya yang cemburu karena merasa terputus. Tahu seperti itu kalau panjenengan kalau ditamprak nih, kurang ajar kula niku berbuat baik saya ini. Untuk umat ini bukan untuk saya sendiri, ini untuk umat. Jenengan begitu menghalangi umat terhalang daripada kebaikan itu. Kan begitu kadang-kadang. Tapi beliau berkata, ya Allah, ini salah saya pasti. Saya sibuk ngurusi manusia, tapi keluarga saya sendiri saya lupa untuk menyambungnya. Dia pada siang hari itu bawa makanan yang banyak, kasih hadiah yang banyak dikasihkan kepada misalnya tadi itu. Misalnya tanya, ada apa ini? Mohon maafkan saya. Mungkin saya sibuk dengan urusan dakwah, urusan ini, terus lupa dengan hak jenengan sebagai saudara saya. Saya lama gak ziarah jenengan, ya Allah, mohon maafkan. Ini hadiah kau diterima. Duh, tapi apa jenengan gak tahu kalau saya tahu. Duh, jenengan tahu? Ya saya tahu sudah saya tidak mikir apa-apa. Subhanallah, ini diputus hubungannya, dimusuhi, ya dimaafkan. Ini makna husnul khuluq. Tasir berkata, wa tu'ti man haramaka. Kau selalu mau memberi orang yang tidak pernah memberi engkau. Kadang-kadang kalau panjenengan awean kali tiang itu kepada orang-orang khusus. Karena dia itu selalu beri kepada kita kebaikan. Dia selalu kirimi jajan dulu. Akhirnya kalau panjenengan aku malah elektek biasanya teriak aku, saya tidak pernah diganti. Dia itu bukan husnul khuluq, itu jaza. Ya bagus min husnul khuluq termasuk akhlak yang mulia, tapi itu jaza, itu balasan. Hal jaza oleh ihsanillah ihsan. Memang balasannya kebaikan itu kebaikan, begitu memang perintahnya. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan definisi husnul khuluq yang harus kita penuhi. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberi kepada setiap orang yang tidak pernah mau memberi kepada kita. Saudara Nabi Muhammad. Akhlaknya ternyata menjadi akhlak yang nabi juga akhlaknya. Ya Allah, ternyata jauh Bapak cinta Nabi. Wa ta'fu an tulama. Kau maafkan siapapun orang yang mendolimi engkau. Memaafkan orang yang mendolimi engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu didakwakan wal ya'fu wal yasfahu. Ketika kalau panjenengan pengen dadi wong sing husnul khuluq, tidak memaafkan, Pak, bukan hanya memaafkan. Tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu. Kau maafkan kesalahannya, wal yasfahu, kau lupakan. Tidak kau pernah ungkit lagi. Seakan-akan tidak pernah terjadi sebuah permusuhan. Kadang-kadang kamu panjenengan ketika mereka meminta maaf kepada kita, kita akan maafkan. Ya, saya maafkan kesalahan. Nol bodoh ya salaman. Wis iki minta aidi berfaizin, wis kosong-kosong. Tapi begitu nanti suatu saat terjadi kecokrok malih, 15 tahun kasus yang pernah menimpa antara orang satu dengan orang yang lain, itu kayak balik awal. Diungkit 15 tahun yang lalu, bro. Bikin tahu apa tidak? Halo. Nah, terus apa? Saya sudah baik kok. Tapi kok sampai kok begitu kecokrok didik, mungkin kita biar pancing mulai biar mulai dipancing. Ya Allah. Aku saja wis kapok. 15 tahun yang lalu, bro. Kadang-kadang mulai kecilnya, dari masa kecilnya, biar aku biar mawon. Wah, Masya Allah.
Dawuhipun Gusti Allah bukan maafkan orang yang bersalah, la. Tapi Allah memerintahkan wal ya'fu, maafkan ya. Yang kedua wal yasfa'u, lupakan. Seakan-akan kau tak punya permasalahan dengan dia. Subhanallah. Dawuhipun Gusti Allah dalam ayat itu, kenapa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Ala tuhibbun, apakah panjenengan gak ingin ayaghfirallahu lakum, Allah kasih ampunan kepada kalian? Apa kalian tidak ingin Allah kasih ampunan? Kalau panjenengan ingin ampunan apa betul? Kalau panjenengan ingin salah apa betul? Kita sering salah? Sering kita ninggalkan salah? Kadang keluar waktu? Sholat kadang-kadang itu Allahu Akbar, kelingan putusi, kelingan handphone, kita berbuat kesalahan, mata kita perlihatkan kepada yang haram, betul? Kita salah kan? Kita salah. Banyak salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi zat, menjadi sesuai dengan namanya. Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Gimana tadi? Harapan kamu baca Asmaul Husna agar supaya kita ketika Al-Afu, ya Allah ampuni ya Allah. Saya banyak salah tapi Engkau Maha mengampuni ya Allah. Maka ampuni dosa hambamu. Banyak memang salahnya tapi ampuni. Engkau Maha pengampun. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak ingin Allah niku ayaghfirallahu lakum? Allah mengampuni panjenengan. Artinya di dalam ayat ini sampean pengen berharap Allah betul-betul menjadi al-afu. Kamu itu ketika dipermasalahi sama orang, ya jadi orang yang memaafkan. Lah bagaimana Anda tidak mau memaafkan? Lah bagaimana Anda berat untuk memaafkan kesalahan sebesar apapun? Dosa dipanjenengan kali Gusti Allah luwih gede. Kok ngono kok jenengan kok minta Allah maafkan jenengan? Sementara panjenengan tidak mau belajar untuk memaafkan. Dawuhipun Gusti Allah, ayo fal ya'fal wa'fu wal yasfa. Ayo. Wal ya'fu wal yasfa. Maafkan, lupakan. Nanti Allah akan melakukan perlakuan yang dilakukan. Sallallahu Nabi Muhammad. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Nah, ini kan muka-muka kita memang sering sekali berbuat salah. Khilaf antara satu sama lain. Baca sampai jangan sampai kalau panjenengan ketika ada orang yang salah kepada kita, kemudian kita rendam, kita bawa kepada kematian kita. Jangan. Ayo. Nabi SAW dulu pernah berkata, apakah kalian lemah menjadi seperti Abu Talib? Ini seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat yang luar biasa. Yang sahabat ini dikasih satu bisyarah oleh Nabi Muhammad. Bagi muka-muka ini keluar dari majelis ini menjadi orang-orang Abu Talib zaman now. Ya, enteng apa? Abu Talib. Ini orang yang dikasih kabar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di antara kalian ada yang namanya Abu Talib? Apakah ada di antara kalian namanya Abu Talib? Ini kemudian fagama Abu Talib. Abu Talib berdiri di hadapan Nabi. Ana ya Rasulullah, aku Abu Talib. Kami berkaji Nabi. Inna Allah bila sedekah. Allah telah terima sedekah kamu, wahai Abu Talib. Wong bingung Pak. Abu Talib memiliki sedekah kamu. Ingin diakhiri. Gak duwe nopo-nopo, harta tidak punya, kekayaan gak ada. Tapi kok sampai Nabi Muhammad kasih bisyarah Abu Talib telah diterima sedekahnya oleh Allah. Sedekah berapa ton emas ini orang. Padahal banyak di antara para sahabat yang mereka mengorbankan harta-hartanya, tapi tidak diberikan bisyarah seperti Abu Talib.
Nabi lalu mengatakan kepada para sahabat. Ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Ala tuhibbuna an takunu ka'bi Damdam. Hei para sahabat kabeh, apa panjenengan niku mboten enek sing pengin kaya Abu Damdam niki? Gak ada yang ingin seperti Abu Damdam ini. Mereka menjawab, ya Rasulullah, wa man Abu Damdam, sopo si Abu Damdam niku terus kebaikannya apa? Yang dilakukan Abu Damdam niki apa? Kami berkanjeng Nabi, inna ada Damdam kana ida asbaha qal. Abu Damdam itu setiap kali dia berpagi hari dia selalu berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan di dalam hati yang paling dalamnya, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'ahdi ala man zalamani. Ya Allah, duhai Allah, sesungguhnya hamba ini, aku ini wahai Allah, telah sekarang betul-betul mensedekahkan kehormatanku ala man zalamani kepada setiap orang yang mendolimi aku. Jadi beliau betul-betul ini fungsi diremeh deh Pak. Mau gak punya harta, gak punya tahta, gak punya dipandang ya sebelah mata oleh masyarakatnya. Tapi ketika ada cacian, ketika ada hinaan, ketika ada nyinyiran tentang Abu Damdam ini sakit hati. Tapi kemudian Abu Damdam bergegas, Qulil apa tadi itu, dan mengatakan, ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku ini. Mau saya dicaci maki, mau saya dijatuhkan harga dirinya, aku sedekahkan harga diriku ini ya Allah, untuk Engkau ya Allah, demi Engkau ya Allah, kepada setiap siapapun yang mendolimi aku jadi lebih sedekah ya Allah. Gak duit ya Allah, tinggi sedekah, gak punya harta, tapi saya punya kehormatan yang sedang diinjak Allah. Saudara Nabi Muhammad, kira-kira ada yang ingin sudah betul setiap hari mengucapkan doa seperti itu? Ada yang ingin? Ada yang ingin? Dan ini senang Nabi Muhammad mengatakan kepada salah satu sahabat, kalau nggak salah Uqbah bin Amir. Ini sahabat dikatakan ini, Uqbah, mau nggak tak kasih satu peranan, ini adalah akhlaknya ahli dunia wal akhirah. Paling bagus akhlak ahli dunia wal akhirah. Mau nggak? Ya mau. Bala ya Rasulullah, jelas kanjeng Nabi, saya sangat mau. Dawuh berkanjeng Nabi, kau tidur, penak apa tidur? Penak apa tidur? Wasiat kanjeng Nabi, kunci dari Rasulullah, suruh tidur. Saged tidur ya, saged turu ya, kalau baca ya. Saged sare ya. Perintah kanjeng Nabi, kir sare. Alhamdulillah. Antanam, kamu tidur baik. Uqbah bin Amir, tapi walaysa fi qalbika ghishri ahad, dan sementara tidurmu tidak ada kebencian kepada setiap orang, satu orang pun tidak ada. Fa innahu min sunnati, karena itu adalah perangai sunnahku. Waman barang siapa orang yang meninggalkan sunnahku falaysa minni. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang kabur dari sunnahku, tidak menjalankan sunnahku, bukan termasuk golonganku. Dari bulan kajian Nabi. Saya bertanya, kira-kira jenengan siap gak ngamal ini? Siap. Siap ya? Siap. Mas, senang berdiri kan? Siap ya? Jenengan mau tidur, ya Allah. Saya dari fulan bin fulan, utangnya ganti di para sahur. Ya Allah, niki biar nyakit tinggalane kula ngeten. Ya Allah, niki tinggalane bapakku, tinggalane ibuku. Ya Allah, niki tinggalane anakku. Ya Allah, ini saya dulu pernah dipendung ini ya Allah. Tapi tak maafkan ya Allah. Tak sedekahkan ya Allah kehormatanku ini yang diinjak-injak oleh orang itu. Tak sedekahkan ya Allah. Allahumma amin. Siap ya? Siap. Tahu hati itu. Tahu hati itu. Karena nanti yang selamat nanti di akhirat itu adalah orang yang qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Itulah yang selamat. Dan kalau nanti kadang ada kebencian, bentuk, quality yang dendam, quality yang itu kau mati. Alhamdulillah min. Itulah akhlak mulia Nabi Muhammad. Makanya kita baca dia ulama, kita baca maulid tiba dan baca maulid yang lain, itu ayat
الفاتحة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله الذي ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل هو الله أحد المعوذتين إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببهم وصل الفقير عبدك الفقير حبيب المرحوم المغفور له حبيب محمد بن عبد الله بن صالح الزكاف ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين أجركم الله الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد فوق رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آتِ بمحض فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أربع الأنبياء وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين. ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا المصطفى القاسم وسيدنا علي عويد وسيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى الرومي. ثم إلى أرواح الأئمة العباد المجتهدين. ثم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولى النبي وابنه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد الصدقاء والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابن الحبيب أبي بكر بن عبد الله رضي الله عنه العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم مولى عينان وأخيه أكيل بن سالم. ثم إلى الروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب أحمد بن محمد الحفظ سيد الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد جفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عابد الحسن. ثم إلى رقيب التلفاز الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارا. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الرشاد والغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن حداد سيدنا الإمام قطب الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحمشي وصهيب المولد والحبيب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف سيد برسي والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتا والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جدة الحبيب وشيخه ووالده وذريته وأولادهم والحبيب محمد بن طاهر بن عبد علي بن محمد بن عبد الله وشيخ بن علي بن عبد وجميع سادة علي بن علي وعصرهم وفروعهم والمنتسبين إليهم خاصة. ثم إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم. ثم إلى أرواح من استمعنا هنا من أجله وسبب خصوصا إلى روح الحبيب المرحوم محمد بن عبد الله بن صالح أصدقاء وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين عامة. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلأ له بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واجدرا لهم من النار وبلغهم به من الفردوس الأعلى منازلها واغفر لهم خصوصا إلى علي اللهم اغفر لهم ويرحمهم واغفر لهم به من الثواب أجزل له وأوفر وثقل به موازنه من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم
ومن تسر إليهم بخلافة حسنة والعاقب صالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من تزل العوضاء ويصبر عن. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على ضرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلى انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وارفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setelah doa maulid kita ikuti talqin zikir dari maulid dan kita tutup acara itu dengan talqin zikir itu. Dan nanti kita bawa mati insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asaltu linnati man awsahu muhil quluba tuhayyijul asyana ya Allah atna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu kanana ya Allah lakinna hubban fi sarairi qati'ai madihin sawfati rabbina wahdana ya Allah بالموتدها هنا نرفع فقرنا ورجانا يا الله واحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله أخباره وحبيبي وصحبه للوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا يا الله أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إذ أخطانا واجعلنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولى والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جحنا نحن بين يديك حتى ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا واترك إلينا واسقنا كأس الهنا
واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن حتمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجعلنا وعذابا لنا في جنتك الفردوس يا رجونا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء الغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة.
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الفتح لنا ولكم بقضاء حاجاتنا وأسؤالنا مقصودنا ما في ضميرنا عاجلا غير عاجل بنية القبول وتمام كل سرور وكن الهم والأصريف وغير الباقي في الدين والآخرة بعد كل شر جالبة لكل خير لنا وأمرنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillah acara satu paripurna nggih berarti pola setengah jam juga lazim nggih dipun wonten apa wonten tahlilipun nggih dene panjenengan sadar mugi-mugi berparingi kabul oleh Allah. Amin. Ikut berpartisipasi di dalam terselenggaranya acara malam hari ini. Mugi-mugi semua yang kita lakukan menjadi sebuah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipun umumkan nanti insya Allah haul Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'abud dengan sebut film biasa dipeluk ya tahunan menikah insya Allah tetap akan diadakan, akan tetapi terbatas, artinya mungkin tidak seperti biasanya sampai di atas 10.000 ya, ini mungkin hanya terbatas saja, mungkin seperti acara sedang lagi seperti itu. Oke. Dan untuk masalah waktu insya Allah menyusul, dan insya Allah mungkin tidak akan ada pamflet dan lain sebagainya karena untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya gitu. Dan akan tetap dilaksanakan dengan protokol, menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya. Patuh dengan pemerintah dalam rangka mengapresiasikan apa yang diupayakan pemerintah dalam memutus tali rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Begitu Allah berparingi kekuatan untuk mewujudkan tetap menjadi orang-orang yang ahli khair. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Takabbalallahu minna